semuanya, perkenalkan nama aku Luputu Kartika Mahadianata dari mahasiswa bimbingan dan konseling di Undiksa. Di video kali ini, aku akan membahas terkait esai membangun karakter, nilai moral dan kompetensi dengan idealisme dan pragmatisme untuk generasi muda. Nah, pembangunan karakter, nilai moral dan keterampilan yang diperlukan oleh generasi muda di era digital yang semakin kompleks dan penuh tantangan yang menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Perubahan zaman yang begitu cepat dan dinamis telah mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan orientasi nilai generasi muda. Sebagai pewaris dan penentu masa depan negara, generasi muda memerlukan dasar moral yang kuat dan dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu idealisme dan pragmatisme? Di sini aku akan menjelaskan. Idealisme merupakan sebagai landasan dengan menekankan sebuah aspek di dalam kehidupan manusia, yaitu pada aspek kejiwaan dan juga spiritual. Dalam sudut pandang aliran idealisme, bahwa manusia memperoleh pengetahuan dengan proses berpikir dan juga mengingat. Terdapat tokoh yang bernama Plato sebagai pencetus aliran idealisme dan dijuluki sebagai bapak filsafat idealisme. Menurut Plato, hakikat dari segala sesuatu tidak terletak pada sesuatu yang bersifat materi, akan tetapi sesuatu yang ada di balik materi itu yang disebut dengan ide. Ide adalah suatu yang abadi, kekal dan tidak dapat dihancurkan dan dimusnahkan. Dalam sistem pendidikan idealisme, pendidik merupakan sosok yang memiliki otoritas pengetahuan karena pendidik seperti guru bukanlah sekedar menuangkan pengetahuannya kepada siswa, namun sebaliknya, materi pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan masalah individu siswa. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan juga mencoba berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Guru harus berperan untuk membantu siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang komprehensif, sistem pendidikan di Indonesia menggabungkan pendekatan yaitu idealisme dan juga pendekatan pragmatisme. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terdapat landasan filosofis yang mencerminkan pendekatan idealisme dalam pendidikan nasional. Sesuai dengan perspektif idealistis, guru masih dipandang sebagai figur otoritas moral dan sumber pengetahuan utama di Indonesia. Namun demikian, pragmatisme semakin terlihat dalam pendidikan Indonesia seiring waktu. Contoh nyata seperti kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembelajaran dan menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih praktis. Kesadaran akan pentingnya keterampilan praktis terlihat dalam pengembangan program magang dan pendidikan vokasi meskipun metode pembelajaran masih digunakan secara tidak merata. Mereka juga mulai lebih eksperimental dan berbasis proyek. Nah, jadi diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara pendekatan pragmatisme dan juga idealisme untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, sekolah harus membuat model pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai ideal dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan kedua pendekatan bergantung pada peningkatan kompetensi guru, peningkatan sarana prasarana, dan peningkatan kolaborasi. Pendidikan pragmatisme sangat relevan dengan kebutuhan dunia modern yang dinamis dan juga kompleks. Pragmatisme menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah nyata. Contohnya seperti proyek kolaboratif atau studi kasus. Membantu siswa belajar berpikir kritis, kreatif, dan juga beradaptasi yang sangat penting di era digital ini. Nah, dalam membentuk nilai-nilai dan moralitas yang kokoh, idealisme juga memainkan peran yang sangat penting. Dengan bantuan pendekatan idealisme, karakter dan prinsip-prinsip etika muncul yang berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi nilai moral di era modern. Pendekatan pragmatisme yang dikombinasikan dengan prinsip idealisme yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki moralitas dan kepedulian sosial. Nah, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi baru dan inovatif sambil mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemanusiaan. Pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan generasi muda nantinya dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan berkembang pesat. Ini membutuhkan pendekatan praktis yang menekankan keterampilan praktis, kemampuan pemecahan masalah,
dan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, keterampilan tersebut dapat menjadi tidak terarah atau bahkan tidak efektif jika tidak didasarkan pada prinsip idealis yang kuat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti tanggung jawab sosial, etika, integritas, dan empati harus dimasukkan secara mendalam dalam proses pendidikan. Nah, dua pendekatan utama pragmatisme dan idealisme itu sangat penting dan saling melengkapi untuk menentukan filosofi pendidikan yang ideal untuk perkembangan generasi muda di masa depan. Menurut pragmatisme, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan dunia kerja. Pendidikan harus memberi siswa keterampilan yang relevan, adaptif, dan dapat digunakan di dunia nyata. Filsafat pendidikan idealisme dan pragmatisme merupakan suatu aliran pendekatan yang sangat berbeda. Kedua filsafat ini berkontribusi besar pada pendidikan, dengan idealisme berfokus pada pencapaian kesempurnaan moral dan intelektual, sedangkan pragmatisme berfokus pada pengembangan keterampilan adaptasi, pemecahan masalah, dan pengembangan diri yang relevan dengan situasi nyata. Nah, pendekatan idealisme dan pragmatisme dapat menciptakan filosofi pendidikan Indonesia yang seimbang karena pengetahuan teoritis dan prinsip moral masih dihargai, tetapi mereka juga harus dikombinasikan dengan kemampuan praktis. Oleh karena itu, generasi muda tidak hanya memiliki tujuan hidup yang lebih bermakna, tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang relevan dan siap menghadapi kesulitan yang akan datang. Idealisme menganggap siswa sebagai individual spiritual. Tentu saja, metode pemikiran filsafat idealisme ini dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam metode pembelajaran di sekolah. Guru idealis biasanya percaya bahwa spiritual ada dan melihat siswa mereka sebagai apa adanya. Nah, menurut Charles S. Peirce mengatakan bahwa istilah pragmatisme pertama kali digunakan doktrin pragmatisme yang menegaskan bahwa pragmatisme lebih berfokus pada penerapan ilmu praktis yang dapat membantu menyelesaikan masalah dunia nyata. Pragmatisme adalah jenis filsafat yang didasarkan pada pengalaman manusia dan hasil dari tindakan mereka di dunia nyata. Nah, John Dewey merupakan salah satu tokoh pragmatis yang menekankan bahwa kebenaran tidak selalu ada, akan tetapi bergantung pada pengalaman dan tindakan seseorang. Di dalam pendidikan, pragmatisme menganggap pengetahuan sebagai relatif dan fleksibel yang harus selalu diuji melalui praktik. Menurut pragmatis, kebenaran adalah apa yang dapat diandalkan dan bermanfaat dalam situasi tertentu. Di dalam pragmatisme, peran guru dan siswa selalu diorientasikan untuk membentuk individu karena tidak akan efektif. Tugas guru bukanlah sekedar menuangkan pengetahuannya kepada siswa, namun sebaliknya, materi pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan masalah individu siswa. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan juga mencoba berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Guru harus berperan untuk membantu siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang komprehensif, sistem pendidikan di Indonesia menggabungkan pendekatan yaitu idealisme dan juga pendekatan pragmatisme. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terdapat landasan filosofis yang mencerminkan pendekatan idealisme dalam pendidikan nasional. Sesuai dengan perspektif idealistis, guru masih dipandang sebagai figur otoritas moral dan sumber pengetahuan utama di Indonesia. Namun demikian, pragmatisme semakin terlihat dalam pendidikan Indonesia seiring waktu. Contoh nyata seperti kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembelajaran dan menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih praktis. Kesadaran akan pentingnya keterampilan praktis terlihat dalam pengembangan program magang dan pendidikan vokasi meskipun metode pembelajaran masih digunakan secara tidak merata. Mereka juga mulai lebih eksperimental dan berbasis proyek. Nah, jadi diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara pendekatan pragmatisme dan juga idealisme untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, sekolah harus membuat model pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai ideal dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan kedua pendekatan bergantung pada peningkatan kompetensi guru, peningkatan sarana prasarana, dan peningkatan kolaborasi. Pendidikan pragmatisme
sangat relevan dengan kebutuhan dunia modern yang dinamis dan juga kompleks. Pragmatisme menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah nyata. Contohnya seperti proyek kolaboratif atau studi kasus, membantu siswa belajar berpikir kritis, kreatif, dan juga beradaptasi yang sangat penting di era digital ini. Nah, dalam membentuk nilai-nilai dan moralitas yang kokoh, idealisme juga memainkan peran yang sangat penting. Dengan bantuan pendekatan idealisme, karakter dan prinsip-prinsip etika muncul yang berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi nilai moral di era modern. Pendekatan pragmatisme yang dikombinasikan dengan prinsip idealisme yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki moralitas dan kepedulian sosial. Nah, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi baru dan inovatif sambil mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemanusiaan. Pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan generasi muda nantinya dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan berkembang pesat. Ini membutuhkan pendekatan praktis yang menekankan keterampilan praktis, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, keterampilan tersebut dapat menjadi tidak terarah atau bahkan tidak efektif jika tidak didasarkan pada prinsip idealis yang kuat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti tanggung jawab sosial, etika, integritas, dan empati harus dimasukkan secara mendalam dalam proses pendidikan. Nah, dua pendekatan utama pragmatisme dan idealisme itu sangat penting dan saling melengkapi untuk menentukan filosofi pendidikan yang ideal untuk perkembangan generasi muda di masa depan. Menurut pragmatisme, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan dunia kerja. Pendidikan harus memberi siswa keterampilan yang relevan, adaptif, dan dapat digunakan di dunia nyata. Filsafat pendidikan idealisme dan pragmatisme merupakan suatu aliran pendekatan yang sangat berbeda. Kedua filsafat ini berkontribusi besar pada pendidikan, dengan idealisme berfokus pada pencapaian kesempurnaan moral dan intelektual, sedangkan pragmatisme berfokus pada pengembangan keterampilan adaptasi, pemecahan masalah, dan pengembangan diri yang relevan dengan situasi nyata. Nah, pendekatan idealisme dan pragmatisme dapat menciptakan filosofi pendidikan Indonesia yang seimbang, karena pengetahuan teoritis dan prinsip moral masih dihargai, tetapi mereka juga harus dikombinasikan dengan kemampuan praktis. Oleh karena itu, generasi muda tidak hanya memiliki tujuan hidup yang lebih bermakna, tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang relevan dan siap menghadapi kesulitan yang akan datang. Nah, itulah penjelasan terkait membangun karakter, nilai moral, dan kompetensi dengan idealisme dan juga pragmatisme untuk generasi muda. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, see you next video.